Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filsa Era Sativa, merupakan dosen pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kealamian Dasar, yang dimana mata kuliah ini ada pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini juga relevan dengan bidang kepakaran saya, yakni pendidikan IPA. Mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan tatap muka baik secara luring maupun daring, dan 2 kali pertemuan merupakan ujian. Topik-topik materi pada mata kuliah ini ada 6, yang terdiri dari komponen saintifik, makhluk hidup dan ekosistem, keanekaragaman makhluk hidup, sumber daya alam, sains dan teknologi dalam kehidupan, dan pencemaran lingkungan. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran. Pada delivery ini, saya menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar yang terdiri dari 6 CPMK. CPMK yang pertama melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, penugasan dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu memahami komponen-komponen proses saintifik dalam mengungkapkan fakta dan peristiwa dengan tepat. Yang kedua, melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, case-based learning, penugasan dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis makhluk hidup dan ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, case-based learning, penugasan, dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup dengan tepat. Yang keempat, melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, case-based learning, penugasan, dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya alam dengan tepat. Yang kelima, melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, case-based learning, penugasan, dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sains dan teknologi dalam kehidupan manusia dengan tepat. CPMK yang terakhir, yang keenam, yaitu melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, case-based learning, project-based learning, penugasan dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi penyebab dan pengelolaan berbagai zat pencemar dengan tepat. Delivery-nya saya gunakan dengan bantuan beberapa textbook Ilmu Kealamian Dasar. Salah satunya textbook yang saya gunakan adalah textbook yang disusun oleh Usep Suherman dan kawan-kawan terkait Ilmu Kealamian Dasar. Serta saya juga menggunakan hasil penelitian dan riset saya yang relevan dengan materi atau konsep-konsep sains yang diajarkan pada mata kuliah ini. Pada interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, pada hal ini saya lakukan dengan diskusi yang aktif yang berjalan dengan 2 arah. Diskusi yang saya lakukan bukan hanya di kelas saja, tetapi saya menggunakan beberapa platform untuk mendukung proses diskusi yang ada, seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan serta ada SIA dan Spada Unram. Platform-platform yang saya gunakan ini dimanfaatkan agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Pada asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif, yakni dengan mengukur pemahaman dan penugasan mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan, yaitu ada penilaian partisipasi selama proses pembelajaran melalui keaktifan diskusi di kelas, ada pengerjaan tugas baik secara individu maupun kelompok, ada pelaksanaan kuis, asesmen formatif dan sumatif, serta pengerjaan proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diminta untuk melakukan proyek dengan judul Observasi dan Evaluasi Penyebab dan Pengelolaan Berbagai Zat Pencemaran di Lingkungan Sekitar Mereka.
Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan scientific method dalam mengungkapkan gejala dan peristiwa dalam lingkungan biological science dan physical science. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke, gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah siap mau menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar ya. Jadi sebelum Ibu akan lanjut ke materi yang terakhir ini, materi yang sebelumnya ada yang bisa menjelaskan sudah kita pelajari tentang apa? Ya, ayo. Ya, IPA atau Sains dan Teknologi dalam kehidupan manusia. Oke, itu kita sudah pelajari ya. Jenis-jenis apa manfaat sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pencemaran lingkungan atau environmental pollution. Sebelum kita akan membahas lebih detail terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, khususnya pada materi pencemaran lingkungan ini adalah agar kalian mampu menganalisis penyebab pencemaran lingkungan serta mengevaluasi pengelolaan zat pencemaran lingkungan. Ya, di sini adik-adik ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan sebagai panduan kalian dalam pembelajaran. Jadi silakan dipakai. Ya, tidak Ibu wajibkan untuk memakai semuanya. Salah satu bisa kalian gunakan untuk menjadikan acuan kalian dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah topik pembahasan pada materi pagi hari ini, yaitu terkait definisi pencemaran lingkungan, kemudian terkait faktor penyebab pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan, dan bagaimana cara pengelolaan atau penanggulangan dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk ke topik-topik pembahasan materi pada pagi hari ini, Ibu akan lihatkan atau tayangkan sebuah gambar. Oke, dari sini ada yang bisa menyampaikan pendapat terkait dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Silakan tunjuk tangan. Ya, ayo deh. Kerusakan lingkungan karena membuang sampah sembarangan. Oke, kerusakan lingkungan karena membuang sampah sembarangan, itu tanggapan dari temannya. Ada yang ingin menganggapkan yang lain? Tanggapan yang lain silakan raise hand, tunjuk tangan. Ya, ayo. Yang di belakang. Rusaknya lingkungan akibat pencemaran. Oke, rusaknya lingkungan akibat pencemaran. Ini ada gambar apa sih adik-adik? Bumi. Oke, ada gambar bumi. Di gambar bumi itu ada gambar apa lagi? Sampah. Oke, banyak sampah, ada air, kemudian oke, ada pohon yang tidak berdaun, kemudian pabrik dan perumahan. Oke, rumah kaca. Ya, di sini gambar buminya lagi bersedih. Karena apa? Banyaknya aktivitas yang terjadi di bumi ini. Ada sampah, itu merupakan membuang sampah ya. Kemudian ada air yang tergenang dan sebagainya. Itu adalah salah satu mengapa bumi menjadi sedih, karena banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan di bumi ini. Ya, jadi dari gambar ini kalian sudah bisa ya, sudah ada bayangan ya terkait dengan pencemaran lingkungan itu ya, sudah? Oke. Nah, dari sini baru kita bisa dapat mendefinisikan bahwa pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup dari akibat kegiatan manusia, ya, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ini dia ya adik-adik ya, sudah ada gambarannya. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan bahwa pencemaran lingkungan itu terdiri dari 3 jenis. Ada pencemaran air, ya, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran udara. Nah, dari ketiganya ini hampir sama, bahwa adanya zat-zat yang lain yang masuk, ya, ataupun energi yang lain yang masuk ke dalam tatanan, entah itu perairan, entah itu tanah, entah itu udara, yang menyebabkan dampak negatif pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya di air, berdampak pada ekosistem perairan. Di tanah, berdampak pada yang ada di tanah, ya, dan udara. Itu dia, hampir sama semuanya adik-adik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui faktor apa sih yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Tadi sudah disampaikan, adanya sampah yang berserakan, kemudian adanya apa? Pembakaran hutan, ya, kemudian menjadi gundul dan sebagainya. Oke. Nah, ini dia adik-adik faktor penyebab lingkungan, ya. Jadi ibu akan tampilkan dalam ada video yang bisa kalian tonton. Penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu laut. Adik-adik sekalian, yang bisa kalian simpulkan dari video pendek di sana yang sudah kalian lihat terkait dengan penyebab pencemaran lingkungan itu apa saja kalau yang di air? Ya, itu yang air sama limbah industri. Oke. Jadi kalau misalnya industri-industri ini tidak bisa mengelola zat pembuangan sisanya atau limbahnya itu, mereka akan buang ke mana? Ke perairan, ya, yang akan menyebabkan banyaknya tiba-tiba ditemukannya ikan-ikan pada mati mendadak seperti itu, ya. Atau misalnya ada istilahnya blooming alga. Jadi banyak itu alga-alga itu yang hidup di perairan itu sehingga menutupi sebagian besar wilayah perairan tersebut. Itu karena apa? Karena dia mendapatkan nutrisi dari limbah tersebut. Ya, tetapi apa dampaknya? Ikan-ikan yang ada di dalam itu kan tidak mendapatkan oksigen dengan bagus sehingga mati seperti itu, ya. Itu dampak-dampaknya. Kemudian ada dampak apa saja lagi? Itu yang dari air, yang dari tanah, ya, ya. Tadi kalau di tanah itu ada limbah industri yang ada di tanah. Oke. Jadi limbah industri rumah tangga. Jadi kalian itu suka cuci baju kemudian buang saja begitu di halaman rumah. Itu menyebabkan apa? Ya, pencemaran lingkungan yang menyebabkan pencemaran tanah. Karena deterjen itu kan mengandung zat-zat kimia. Kalau buang terus-menerusan dekat ada tanaman cabai, nggak bisa ya, cabai saya kok dia nggak bisa tumbuh bagus, kok cabai saya kok daunnya keriting-keriting atau dia tumbuhnya nggak sesuai gitu. Ya, itu adalah faktor kalian sering membuang limbah-limbah tangga yang berisi zat-zat kimia sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang tanaman yang ada di sekitaran kalian. Oke, terus yang di udara, siapa yang bisa jawab? Yang di belakang. Asap kendaraan dan asap pabrik. Oke, asap kendaraan dan asap pabrik yang menyebabkan menipisnya polusi, ya, ada di udara sehingga terjadinya pemanasan global yang kita rasakan dan sebagainya. Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, nah ini jadi faktor penyebab terjadinya lingkungan itu adalah ada faktor alam, banjir, ya, ada metana dan sebagainya yang dihasilkan, kemudian aktivitas vulkanik, ya, jadi secara alam. Kemudian ada yang aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti limbah industri dan limbah rumah tangga yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa pengendalian yang baik, ya. Kemudian ada aktivitas pertanian. Di sini aktivitas pertanian itu menggunakan pestisida secara terus-menerus, ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini adalah salah satu
contoh aktivitas pencemaran lingkungan. Ada yang gold mining, with cyanida, and mercury, itu artinya adalah tambah emas menggunakan zat-zat kimia dalam pengolahannya. Nah, hasil limbahnya itu kan ada berupa endapan, itu ada yang dibuang di tanah, ditumpukan, itu menyebabkan pencemaran tanah. Ada yang dibuang ke perairan akan menyebabkan pencemaran air, sehingga apabila itu masuk ke dalam perairan, lama-kelamaan masuk ke dalam ikan, terus kita makan kan berimpact kepada manusia juga, ya. Jadi rantainya itu akan berhubungan, ya, sama seperti pestisida di pertanian dan ada industri. Ini sudah Ibu pernah teliti terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada pada penambangan emas yang ada di Sekotong. Oke, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin bertanya nggak, adik-adik? Silahkan yang ingin bertanya. Ya. Siapa? Ibu lupa namanya siapa? Oke, Baik Harunisa. Ya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai pendidik di satuan TK ini memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencemaran lingkungan, karena anak PAUD ini perlu dijelaskan agar dia mudah paham gitu. Oke, ya, karena kalian adalah calon guru PAUD ya. Jadi bagaimana sih memberikan pemahaman terkait dengan pencemaran lingkungan ini pada anak didik kalian, apalagi anak TK di usia 4 sampai dengan 5-6 tahun itu kan agak susah menjelaskan ini loh dampaknya limbah. Limbah itu seperti apa, Ibu-ibu? Nah, cara gampangnya adalah kita memberikan dalam bentuk pembelajaran. Ya, kalian buatkan cerita terkait dengan faktor yang terjadi terkait pencemaran lingkungan, ataupun kalian suruh mereka melihat aktivitas-aktivitas yang ada di sekitaran mereka. Kalau misalnya ada buang sampah itu terjadi apa, seperti apa. Tetapi paling gampangnya adalah dibuatkan pemahaman dalam bentuk pembelajaran. Entah itu dalam bentuk video animasi, bercerita menggunakan misalnya media-media yang edukatif. Kan kalian sudah pernah membuat cara permainan edukatif, itu bisa diberikan atau disisipkan terkait dengan pesan-pesan yang ada di sana. Oke, paham adik-adik? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Selain baik, ya, yang di belakang. Perkenalkan, saya Nahwata Yulisya Rasulani. Ibu Iya. ingin bertanya, mengapa pencemaran lingkungan masih terjadi? Oke, mengapa pencemaran lingkungan masih terjadi? Ada yang mau menjawab, temannya? Membantu? Ayo, baik. Gimana? Kesadaran kita akan kebersihan atau akan lingkungan ini masih kurang, Bu. Oke, baik, menjawab bahwa ada kesadaran, ya, karena minimnya masih kesadaran kita. Ya, jadi kita tidak sadar akan pentingnya sih kita mengelola lingkungan kita dengan baik, sehingga dampaknya itu akan berdampak pada diri kita sendiri ataupun pada lingkungan. Ya, jadi kesadaran yang kurang, kemudian mungkin kurangnya edukasi atau misalnya penyuluhan terkait apa sih pentingnya kita mengelola lingkungan itu secara baik, ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan seperti itu, ya, entah itu dari pemerintah ataupun bisa kalian membaca dari surat kabar ataupun majalah-majalah atau sumber-sumber yang valid terkait dengan hal ini. Oke, paham ya adik-adik ya? Oke. Dari gambar ini adalah gambar dari dampak pencemaran lingkungan. Kalian bisa lihatnya dampaknya, ya. Dampaknya ini adalah semuanya itu bersumber secara keseluruhan, yaitu pada ekosistem yang ada di permukaan bumi ini. Entah itu di ekosistem perairan, entah itu di tanah, entah itu di sekitaran kita. Jadi seperti yang terlihat di sini ada gambar manusia. Ini adalah dampak dari pencemaran lingkungan yang menyebabkan kesehatan manusia itu semakin memburuk, ya. Penggunaan kendaraan bermotor, asap pabrik dan sebagainya yang tidak bisa terkontrol, lama-kelamaan itu terkontaminasi ke dalam tubuh manusia, menyebabkan ada yang namanya gangguan pernapasan seperti itu, ya. Kemudian yang ditambang-tambang tersebut banyak misalnya penggunaan zat-zat kimia juga akan berdampak pada kesehatan manusia, entah itu kulitnya, ya, entah itu matanya, ya, entah itu rambut dan sebagainya, karena zat kimia itu kan berbahaya, ya, kandungannya itu akan bisa merusak.
Nah, kemudian yang gambar di sini kok ada ikan tuh, ikan besar, ikan kecil, ya? Kenapa dia? Karena misalnya itu ada aktivitas gunung berapi, kemudian kemudian ada aktivitas penambangan yang dimana aktivitas yang dalam faktor alam dan faktor manusia itu terjadi, itu buangannya itu akan menuju ke perairan, ya. Itu ada limbah yang berasal dari pabrik ataupun yang berasal dari alam sekitar. Itu kan masuk kan yang mengandung zat-zat tertentu masuk ke dalam lingkungan perairan, kemudian akan partikel-partikelnya itu akan diserap oleh apa? Oleh ikan-ikan yang kecil, plankton, kemudian dalam rantai makanan kan ya jadi fitoplankton, kemudian akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, yang sampai nantinya itu rantai makanan berdampaknya kepada kita karena kita yang mengkonsumsi makanan tersebut, karena dia kalau sudah terserap itu akan mendarah lagi di dalam darahnya, ya seperti itu ya. Kemudian itu akan kita konsumsi, yang berdampak juga kepada kesehatan kita kalau kita konsumsi secara terus menerus. Nah, ini adik-adik cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Jadi yang pertama itu yang administrasi. Bagaimana industri itu harus mengatur, harus meminimalisir pembuangannya itu dengan baik. Ya, entah itu dia menggunakan analisis seperti apa. Ya, kemudian ada terkait dengan analisis AMDAL-nya. Kita harus tahu juga secara administrasi, ya. Kemudian di sini adalah peran pemerintah itu bagaimana membuat standar, ya, baku mutu yang dikeluarkan sehingga para pengusaha ataupun yang mempunyai pabrik itu bisa mengelola atau mengolah limbahnya itu supaya dia itu ramah lingkungan, seperti itu ya. Kemudian secara teknologi, nah teknologi ini bisa merancang sebuah teknologi yang bisa membuat menjadi ramah lingkungan seperti insinerator. Kemudian secara edukasi, di mana di sini bisa secara formal ataupun secara tidak formal. Ya, kalau misalnya kita berbicara secara formal, yaitu kita mempelajarinya atau memberikannya pemahaman itu adalah pada materi-materi pembelajaran kita yang ada di sekolah, ya. Kemudian kalau yang informal bagaimana? Kita memberikan penyuluhan. Kan banyak tuh penyuluhan atau sosialisasi ya yang datang ke daerah-daerah tertentu yang memang mungkin ada zona-zona merah terkait dengan pencemaran lingkungan. Dia datang ke satu daerah terpencil yang misalnya orang-orang yang di sana itu minim tentang dampak misalnya penambangan, dikasih penyuluhan terkait dengan itu. Itu yang secara edukasi. Nah, bagaimana terkait dengan manajemen ya pencemaran lingkungan yang berbasis undang-undang? Itu sudah ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Bagaimana regulasinya industri itu terhadap pembuangan limbahnya, kemudian membangun industri yang jaraknya lebih jauh dari pemukiman, ya, sehingga tidak ada dampaknya pada orang-orang atau masyarakat sekitar, ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, gimana, Ade? Kenalkan, saya Dewi Alfika. Ingin bertanya, Bu, apa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi produksi sampah plastik di masyarakat? Oke, apa yang langkah kita lakukan untuk mengurangi produksi plastik di masyarakat? Dengan apa? Kalau menggantinya mungkin Bu. Titip tangan. Ayo, baik. Ya? Ya, mungkin dengan menggantinya Bu menggunakan alternatif lain, Ya. menggunakan yang lain atau Ya. Jadi bisa menggunakan tidak berbahan plastik, ya, yang bisa ramah lingkungan. Kan ada bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, yang istilahnya bisa didaur ulang. Seperti itu bisa kita gunakan. Jadi, tapi di daerah kita sekarang, khususnya di Lombok, ya, masih kurang pemahaman terkait dengan hal itu. Masih mereka mau belanja, apalagi kalau ke Alfamart sudah dikasih tahu tidak ada plastik, tapi motor minta plastik, gitu ya. Jadi belum ada sosialisasi,
Ya, jadi sosialisasi ini perlu dicanangkan seperti itu ya. Entah itu ya karena kalau di sini kan kalau mungkin anak-anak milenial, anak-anak Gen Z kayak kalian kan sudah sering menggunakan screen time-nya tuh lebih banyak ya. Jadi informasi itu lebih banyak didapatkan daripada kaum-kaum yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi mereka tahu. Tapi kalau misalnya emak-emak ya, ibu-ibu ya, yang hanya di rumah mengurus rumah tangga tuh nggak ngerti hal tersebut. Jadi gunanya ini adalah peranan kita memberikan pengertian ya kepada yang ada di sekitaran kita, keluarga kita, terkait bagaimana kita harus mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan ini. Karena kita sudah rasakan sekarang ini kan perubahan iklim atau suhu ya, yang pada saat ini kan tiba-tiba panas, kemudian hujan lagi ya, besoknya nggak menentu, panas banget ya. Di ruangan AC tetap ngerasa panas ya, ini adalah salah satu yang dampak terjadi. Jadi kalau kita tidak bisa menanggulanginya dengan cepat ya, jadi akan semakin memburuk seperti itu ya. Oke adik-adik, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum ibu memberikan kesimpulan ya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, untuk kalian kerjakan, yang dimana tugas ini adalah proyek kalian ya. Jadi di tugas ini adalah kalian akan menyusun laporan analisis terkait bagaimana penyebab dan cara pengelolaan berbagai zat pencemar yang ada yang kalian temukan di sekitaran kalian. Jadi membentuk menjadi 5 kelompok, silakan kalian pilih sendiri yang bisa diajak bekerja. Kemudian ini adalah susunan proposal terkait dengan proyek. Jadi kalian membuat proposal dulu nih. Ya, ini yang saya akan analisis, Bu. Tapi dari hasil proposal tersebut bisa diteruskan atau tidak, kalian harus konsultasi kepada ibu. Ya, ini pengerjaannya selama 2 minggu. Kemudian kalau misalnya sudah di oke, sudah ACC terkait dengan apa yang kalian proyek yang kalian akan lakukan, baru diteruskan kepada observasi di lapangan dan dibuatkan dalam sistematika laporan akhir yang bisa kalian baca di depan ya. Ada cover, daftar isi, latar belakang, hasil pembahasan penutup. Ya. Jadi di sini adik-adik lampiran daftar pustaka yang digunakan adalah yang up to date ya. Ya. Oke. Siap mengerjakan ya. Jadi setelah ini dikumpulkan, kalian harus mengumpulkannya secara kolektif saja ya. Nanti ketua kelasnya dikumpulkan dalam bentuk Google Drive, dan link Google Drive-nya itu tolong dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah kita bentuk ya adik-adik ya. Dikumpulkan di sana ya, batas waktunya nanti ya. Kemudian terkait dengan susunan laporan seperti itu dan disiapkan untuk pertemuan yang terakhir ya. Kalau misalnya memungkinkan, kita bisa ibu ingin melihat hasil kalian dengan mempresentasikannya ya. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik? Sudah jelas ya? Oke. Nah, dari tugas ini adalah penutup kita pada perkuliahan ini. Ibu ingin menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik atau kita tidak bisa memberikan dampak yang positif dalam artian kita bagaimana menjaga lingkungan itu ya, bagaimana kita mencegah terjadinya pencemaran lingkungan itu. Kalau kita tidak bisa lakukan dari sekarang, akan berdampak pada kerusakan yang ada di bumi ini. Jadi dengan adanya materi pembelajaran terkait dengan pencemaran lingkungan ini, harapan saya adalah kalian semuanya itu mampu mengaplikasikannya ya di kehidupan kalian dengan memberikan pengetahuan yang kalian punya ya. Apabila nanti kalian menjadi seorang guru, juga akan harus diberikan hal-hal terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita supaya menjadi baik ya dan seimbang, itu kuncinya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat semua ya adik-adik ya. Oke, saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.